kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom. Salam Jumat Agung untuk kita semua. Dan dalam memperingati, merayakan Hari Jumat Agung hari ini, nas firman Tuhan dari Injil Matius pasal 27, dimulai dari ayat 45 sampai dengan ayat 56. Kita mengikutinya dan saya akan membacakannya buat kita semua. Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan. Baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria, ibu Yakobus bin Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tahun 2020 ini menjadi sejarah baru bagi kita, di mana umat Kristen memperingati dan merayakan hari kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung, di tengah-tengah pandemi global COVID-19. Situasi yang kita hadapi masih belum menentu, sekalipun kita mendengar, melihat dari media sosial, memang sudah banyak yang disembuhkan. Pertanggal 9 April 2020 ada sebanyak 252 orang. Namun yang meninggal pun juga sudah banyak. Ada 280 orang di Indonesia dan sudah puluhan ribu di dunia ini. Sementara vaksin untuk virus ini masih belum ditemukan. Jemaat yang terkasih, sudah 3 minggu
Dan bahkan ada yang sudah 4 minggu jemaat Tuhan beribadah di rumah masing-masing, baik dalam pelaksanaan ibadah minggu ataupun ibadah keluarga. Bahkan memasuki minggu Passion sampai dengan perayaan Paskah, tetap harus kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Situasi ini di satu sisi bisa jadi membuat iblis merasa senang, merasa bangga, dan merasa telah berhasillah menggagalkan umat percaya, orang-orang Kristen untuk beribadah. Iblis senang melihat gereja ditutup, atau paling tidak, kalaupun ada yang melakukan live streaming ataupun hal-hal yang hampir serupa dengan itu, namun jelas di gereja tidak boleh dilaksanakan ibadah sampai batas waktu yang masih belum ditentukan. Namun di sisi lain, iblis juga heran. Iblis tercengang, ternyata tidak bisa ibadah di gereja. Mesbah penyembahan kepada Allah dipindahkan di rumah keluarga masing-masing jemaat. Inilah yang dikatakan ecclesiae in ecclesia, gereja kecil di dalam gereja. Ternyata ibadah kepada Tuhan tidak dapat dihentikan oleh apa dan siapapun, termasuk dalam situasi seperti pada saat ini. Sekarang yang menjadi sasaran iblis adalah mereka-mereka, baik yang ada di rumah bersama-sama dengan anggota keluarga, ataupun mereka yang bersama dengan rekan kerja karena harus dikarantina atau diisolasi oleh perusahaan, ataupun seseorang secara pribadi yang sedang berada dimanapun saat ini, yang tidak mau membuka hati untuk beribadah kepada Tuhan. Tentunya inilah yang akan mudah diperdaya oleh kelicikan iblis, terutama dalam situasi sulit yang tengah kita hadapi saat ini. Untuk itu, jemaat yang terkasih, mari kita tetap bersemangat dan kita harus semakin menaikkan pujian syukur yang lebih besar lagi kepada Tuhan, sebab kita masih beroleh karunia kehidupan sampai pada saat ini. Terutama pada hari ini seluruh umat Kristen memperingati kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus. Kita mengingat pengorbanan Yesus yang menyelamatkan kita, orang yang berdosa. Kiranya melalui peringatan ini kita terus mengingat betapa besarnya cinta kasih Allah, dan kita dapat mengerti makna dan dampak dari kematian Yesus di kayu salib. Puncak penderitaan Yesus bukanlah pada fisiknya, melainkan pada batinnya, karena kasihnya yang begitu besar bagi kita manusia. Dengan menanggung dosa seisi dunia ini. Hal ini terungkap dari pernyataan Yesus. Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Begitu dahsyatnya
sehingga alam pun ikut bergoncang. Langit menjadi gelap selama 3 jam sebagai tanda kegelapan dosa seluruh dunia ditimpakan atas diri Yesus. Kegelapan itu pun tanda bahwa Yesus sementara waktu harus mengalami keterpisahan dari Bapa yang tidak pernah terjadi selama ini. Karena saat itu Bapa memperlakukan Yesus sebagai orang berdosa, menjadi tumbal dosa kita manusia. Pengorbanan Yesus sempurna dan diterima oleh Bapa. Tuntutan keadilan Bapa atas dosa-dosa manusia sudah dibayar lunas melalui kematian Yesus di kayu salib. Bukti dan dampak penerimaan Bapa atas karya anak Yesus ditunjukkan oleh tindakan ilahi yang membelah tabir bait suci sebagai tanda hubungan antara Allah dan manusia telah dipulihkan. Dampaknya juga nyata melalui gempa bumi atas apa yang terjadi pada saat itu pun, di mana batu terbelah juga menunjukkan hadirat Allah yang sedang bekerja melalui kematian Tuhan Yesus. Dosa dan maut pun telah dikalahkan, yang ditandai dengan kebangkitan awal orang-orang kudus dan kebangkitan akhir pada zaman akhir. Semua fenomena ini menimbulkan pengakuan iman dalam diri pemimpin pasukan dan anak buahnya bahwa ia adalah anak Allah. Bahkan dari kesaksian Alkitab dikatakan, beberapa perempuan tetap setia mengikuti dia dan ikut menyaksikan kedahsyatan yang terjadi dari penderitaan Yesus melalui peristiwa yang menyertai kematian Tuhan Yesus. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui peristiwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus, kepada kita dipertanyakan sekarang, bagaimana perasaan kita membayangkan penderitaan Yesus dalam proses penyaliban dan kematiannya di kayu salib. Satu proses yang sangat tidak manusiawi, tetapi dijalani dengan setia oleh Yesus. Apakah Yesus pernah mengeluh? Alkitab memperlihatkan betapa Yesus juga tidak tahan terhadap berbagai perlakuan yang ia terima. Tapi, apakah Yesus melarikan diri? Sama sekali tidak. Tidak sedikit pun Yesus berniat untuk melarikan diri. Yesus menunjukkan ketaatan dan kesetiaan yang begitu besar pada kehendak Bapanya di surga. Ketaatan yang luar biasa demi keselamatan umat manusia. Kematian adalah hal yang pasti akan dialami oleh semua orang. Namun yang membedakan kematian tiap-tiap orang adalah jalan menuju kematian orang tersebut. Apakah proses yang kita jalani dalam kehidupan kita sudah menunjukkan bahwa kita sudah menjalani hidup ini secara total atau tidak? Apakah tujuan-tujuan hidup kita terpenuhi atau tidak? Apakah kehidupan kita ini berguna baik bagi diri kita sendiri dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita? Saudara, Jumat Agung merupakan peristiwa agung
karya keselamatan Allah bagi setiap umat yang percaya. Sekaligus mengingatkan kita betapa kehidupan ini sangatlah berharga. Perjalanan kehidupan kita ini mirip dengan perjalanan hidup Yesus dalam nas firman Tuhan hari ini. Ada beban yang harus kita pikul. Ada jalan panjang yang harus kita tempuh. Ada cemoohan dan ejekan dari orang-orang yang tidak suka kepada kita. Bahkan mereka membenci kita tanpa alasan yang jelas. Itu pun kita terima dalam kehidupan ini. Namun akhirnya apabila kita taat dan setia dalam pengharapan dan hanya mengandalkan Dia dalam totalitas kehidupan kita, sekalipun harus melalui beban kehidupan yang panjang, kita akan menjadi pemenang. Karyanya yang sudah selesai di kayu salib memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan sampai akhir sebagai pertandingan iman untuk kita jalani dalam ketaatan dan kesetiaan hanya kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat merayakan Jumat Agung. Maut telah dikalahkan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan menjadi satu jaminan bahwa tidak ada penderitaan yang tidak bisa diselesaikan ketika kita terus berupaya mengatasinya dengan melibatkan Tuhan, percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya dalam karya-karya Allah yang bertindak dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur sampai pada hari ini kami beroleh karunia kehidupan yang daripada Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, kami kembali berkesempatan untuk mengingat, merayakan Hari Jumat Agung sebagai wujud pernyataan kasih-Mu yang berkorban, mati di kayu salib demi menggantikan kami, agar bukan kami yang dihukum karena dosa-dosa kami, sehingga kami beroleh kehidupan melalui kematian. Kami diperdamaikan dengan Allah melalui salib. Kami bersyukur Bapa, kalau kami adalah menjadi bagian dari orang-orang pilihan-Mu yang akan Engkau bawa bersamamu selamanya ketika Engkau datang sebagai hakim yang mengadili dunia dan manusia. Untuk itu Bapa, kami perlu penguatan, pertolongan yang daripada Tuhan, agar kami mampu untuk menghadapi segala kekacauan, penderitaan, godaan dan kelicikan iblis dalam perjalanan hidup kami. Kami memohon juga Tuhan, penghiburan-Mu untuk kami, untuk saudara-saudara kami yang mengalami atau saat ini diingatkan akan kepergian orang-orang yang terkasih, yang kembali membuka kesedihan di dalam hati kami. Namun firman-Mu memberikan janji
saat kedatangan-Mu Tuhan. Kubur orang-orang kudus akan terbuka dan kebangkitan kekal adalah janji yang nyata bagi setiap umat yang setia dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, biarlah kami semakin dikuatkan oleh cinta kasih-Mu yang begitu besar, sehingga kami akan senantiasa Tuhan mensyukuri kasih-Mu dalam kehidupan kami dan berbagi kasih yang daripada Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkup pekerjaan kami, di tengah-tengah hidup bermasyarakat, terlebih juga Tuhan dalam persekutuan umat-Mu di gereja, sehingga kami menjadi satu persekutuan umat yang sungguh-sungguh beriman kepadamu, yang menjadi alat kesaksian-Mu Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah kehidupan kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu sampai akhir hidup kami. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.